Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nugraha dari program studi informatika dengan NPM 21706451640. Kali ini saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya dengan judul implementasi algoritma K-means dalam analisis rawan gempa di area Pulau Jawa. Indonesia memiliki gunung api teraktif di dunia yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi akibat pergerakan magma di perut bumi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, rata-rata terjadi gempa itu 400 dalam sebulan. Dari tahun 1991 sampai 2007, BMKG juga mencatat 24 gempa bumi terbesar di Indonesia, termasuk gempa Aceh pada 2004 dengan 9,3 skala Richter dan gempa Yogyakarta pada tahun 2006 yang menyebabkan kerusakan infrastruktur yang lumayan signifikan. Pulau Jawa dengan populasi 141 juta orang merupakan pulau terpadat di Indonesia dan pusat ekonomi negara. Akibatnya gempa di Pulau Jawa dapat menyebabkan kerugian materi dan imateri yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat tentang wilayah yang rentan terhadap gempa di Pulau Jawa. Gempa bumi di Pulau Jawa seringkali merupakan gempa dangkal dengan kedalaman 0-70 km dan berkekuatan 3-5 skala Richter yang meskipun kecil tapi juga merusak struktur di permukaan. Upaya mitigasi gempa sangat penting untuk mengingat banyaknya gempa bumi yang terjadi. Oleh karena itu, teknik K-means clustering digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi bahwa Pulau Jawa memiliki sistem seismik brosur yang sangat aktif dan tingkat kerawanan gempa yang tinggi di 4 provinsi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknik clustering pada data gempa bumi sangat berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan tahun kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi gempa bumi di masa depan. Dalam analisis data, K-means sangat bermanfaat untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik seperti kecepatan gempa dan kedalaman sumber gempa. Penggunaan K-means dalam analisis seismik Pulau Jawa dapat membantu memahami pola gempa dan meningkatkan upaya mitigasi resiko gempa melalui strategi yang lebih terarah. Dalam konteks analisis kerawanan gempa bumi di Pulau Jawa, mengimplementasikan algoritma K-means menjadi langkah penting untuk memahami pola seismik yang ada. Data seismik yang tersedia perlu diproses dan dipersiapkan untuk analisis, yang melibatkan pengumpulan data gempa bumi seperti lokasi, kedalaman, dan magnitudo gempa. Tujuan penelitian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, untuk mengimplementasikan algoritma K-means dalam analisis gempa bumi di Pulau Jawa. Yang kedua, untuk mengukur efektivitas teknik clustering, khususnya algoritma K-means ini, dalam mengidentifikasikan karakteristik gempa bumi di wilayah Indonesia yang rentan terhadap gempa. Ketiga, untuk mengevaluasi sejauh mana algoritma K-means dapat membantu dan mengelompokkan kekuatan gempa bumi di Pulau Jawa. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk buat masyarakat umum adalah informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat akan terhadapnya kesadaran tentang risiko gempa bumi, sehingga dapat lebih siap menghadapi bencana dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting untuk penelitian selanjutan dalam bidang mitigasi risiko bencana gempa dengan data dan metodologi yang dikembangkan digunakan sebagai dasar yang lebih efektif. Yang ketiga, bagi BMKG, pemetaan zona-zona rawan gempa yang lebih akurat nantinya dapat membantu memberikan peringatan dini yang lebih efektif kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan dan evakuasi yang tepat dalam situasi darurat. Nah, ada juga studi literatur ya menunjukkan bahwa beberapa pendekatan untuk analisis dan pengelompokan data gempa bumi seperti kata Kurniati 2021 membandingkan algoritma K-medoids dengan K-means. Wisna 2023 mengombinasikan K-means dengan analisis spasial untuk memetakan rona zona gempa. Nah, ada juga di sini diagram alur seperti ini. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasikan masalah utama, yaitu kurangnya pemetaan zona rawan gempa yang tepat
dan efektif di Pulau Jawa memiliki aktivitas seismik yang signifikan, namun seringkali dihadapkan untuk penilaian resiko gempa yang tidak akurat karena data yang tidak teratur. Fokus penelitian ini adalah menerapkan algoritma kemis untuk meningkatkan pengelompokan data seismik, membantu identifikasi zona sensitivitas seismik yang tinggi gempa bumi di Pulau Jawa. Langkah selanjutnya adalah melakukan studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari penelitian sebelumnya, termasuk makalah yang relevan diterbitkan pada tahun 2023. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan sumber primer dari BMKG yang saya ambil saat ini. Analisis dilakukan menggunakan perangkat Windows 10, 64 bit, Google Chrome, Google Collaborati, dan Visual Studio Code dengan framework Streamlight. Algoritma kemis digunakan untuk pengelompokan data persebaran gempa bumi di Pulau Jawa dengan tujuan mengidentifikasikan kawasan rawan gempa untuk proses mitigasi yang lebih efektif dan hasil clustering dibandingkan untuk mendapatkan hasil yang terstruktur. Penelitian ini memanfaatkan dataset dari BMKG yang berisi data gempa untuk Pulau Jawa dengan penekanan pada skala magnitudo untuk mendeteksi lokasi-lokasi rawan gempa yang rentang waktunya pada tahun 2023 dengan tujuan mengklasifikasikan daerah rawan gempa di Pulau Jawa secara efektif. Data ini mencakup atribut seperti tanggal, daerah, magnitudo, posisi pusat gempa, lintang selatan, lintang bujur gitu, serta kedalaman. Contoh dari BMKG meliputi gempa yang terjadi pada daerah Sukabumi, Tasikmalaya, Karawang, Kediri, Jember, Pandeglang, Garut, dan Bangkalan, serta Bandung dengan magnitudo yang bervariasi dari 2,9 hingga 6,1 skala Richter. Data ini digunakan untuk mengevaluasi studi sebelumnya dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana gempa di Pulau Jawa nantinya. Nah, di sini juga ada tahap proses pengumpulan data seperti ini. Diagram perencanaan sistem ini menunjukkan penggunaan algoritma K-means. Penelitian mulai dengan identifikasi masalah. Hasil analisis ini digunakan untuk merancang sistem mitigasi bencana gempa di Pulau Jawa. Diagram ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur pastinya untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini juga ada tahap algoritma K-means seperti ini. Nah, algoritma K-means ini mempunyai data pelatihan itu 70-80%. Pelatihan digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin di mana algoritma K-means untuk mengelompokkan data ke dalam cluster. Nah di sini juga ada cara perhitungannya dengan centroid awalnya itu centroid 1 4,9 minus 8,17 serta 107,5 dan 11. Centroid keduanya itu 3,5 minus 6,1 107,56 107,56 dan 270. Dan hasil perhitungan ini jarak Euclidean antara titik data dan centroid awal yang dipilih secara acak. Data point 1 3,3 minus 7,07 106,46 dan 8 memiliki jarak yang lebih dekat ke centroid 1 yaitu 4,9 minus 8,17 107,5 11 dengan jarak sekitar 3,728 dibandingkan dengan jarak ke centroid 2 3,5 minus 6,1 107,56 270 yang mencapai 262.042 sehingga data point 1 dapat ditempatkan dalam klaster 1. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma K-means untuk menganalisis kerawanan gempa di Pulau Jawa, menunjukkan hasil clustering yang efektif berdasarkan magnitudo, lintang bujur, dan kedalaman gempa. Disarankan untuk meningkatkan kualitas data menggunakan algoritma lain seperti DB-Scan dan KM-Medoids, menambahkan variabel serta waktu kejadian aktivitas gunung berapi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki strategi mitigasi risiko gempa bumi oleh BMKG. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.